Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Tunggu. Belum diminta suruh subscribe. Halo teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini nih aku bakalan edisinya CB tapi beda karena di sini aku bakal menjawab komentar-komentar kalian di video aku yang paling tentang bahasa isyarat yang paling banyak ditonton, yang sampai saat ini, sampai video ini dibikin tuh sekitar 128 ribuan gitu yang nonton. Buat kamu yang belum nonton, kamu bisa tonton videonya di sini atau di sini, pokoknya di pojok aku taruh nanti di situ. Kalian tonton dan kalian komen di sana ya. Ini aku mau bacain beberapa komentar yang muncul dari YouTube Studio aja ya, karena ada banyak komentarnya. Jadi aku langsung lihat yang muncul aja dan aku bacain beberapa aja. Jadi kita seru-seruan aja di situ sambil aku jawabin nih pertanyaan-pertanyaan yang kalian sering nanya kan, gimana belajar bahasa isyarat, gimana cara ini, cara itu, nanti aku jawab di video ini. Jadi jangan kemana-mana dan tonton videonya sampai habis. Oke, pertama nih ada yang komen begini. Saya pingin banget bisa bahasa isyarat karena adikku tunarungu dan bicara, semoga bisa. Bisa kak, bisa. Pasti bisa. Kalau misalnya kalian sudah nonton video yang aku ngejelasin bagaimana ceritanya awal mulanya aku terjun ke dunia perbahasa isyaratan ini, pasti kalian tahu bahwa aku tidak punya background sama sekali kan gitu. Sampai akhirnya memang aku diterjunkan oleh dosen dan tim peneliti kementerian. Ya udah, akhirnya aku menjadi cinta dengan bahasa ini, dengan dunianya mereka, dan juga dengan pendidikan mereka gitu. Jadi apalagi ketika kakak punya alasan adiknya tuli dan juga tidak bisa bicara, ya itu nanti itu akan menjadi motivasi yang lebih dan aku yakin bisa. Nah, cuman perkaranya sekarang adalah kakak tentukan mau belajar CB boleh di channel ini, atau mau belajar Bisindo. Kalau misalnya adiknya masih belum ngerti CB, tuh kakak bisa belajar Bisindo. Dan ini juga sekaligus merembet nih ya, pokoknya ada banyak banget yang sering komen, kak kenapa bahasa isyarat yang ini kok beda di daerah aku nggak begitu. Ya itulah Bisindo ya teman-teman. Jadi ada mengandung unsur kedaerahan seperti yang sudah pernah aku jelaskan di video. Yang jelas kalau CB itu aku memang belajar secara resmi ya. Sekaligus kalian jawab nih ya pada yang nanya, Weno dulu belajar CB-nya di mana? Aku belajar di kampus aku di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat. Karena pada saat itu karena pada saat itu aku adalah tim pengembangan media pembelajaran matematika khususnya untuk teman-teman tuli kita usia SMP gitu. Jadi aku harus mampu berkomunikasi dengan mereka karena kan kita bikin buku atau bikin media dari pemerintah ya, itu nanti disalurkan ke mereka kan gitu. Jadi kita harus bisa berinteraksi dengan mereka gitu. Makanya aku belajar di kampus. Selain itu juga aku belajar otodidak juga. Gitulah ya. Banyak banget sih belajarnya dari mana aja. Suka banget cara penyampaiannya, aku baru mau belajar CB. Makasih, sama-sama kak. Makasih kak, videonya aku belajar bahasa isyarat soalnya banyak teman kuliahku yang tunarungu. Oke. Sekali lagi banyak banget yang komen tunarungu ya. Jadi teman-teman, tunarungu itu betul ya sebutan istilah secara formalnya memang seperti itu. Tapi mereka itu lebih halus kalau disebutnya tuli ya. Karena kata tuna itu mengarah kepada sesuatu yang rusak. Tunarungu tuh kayaknya alat rungunya rusak gitu ya. Nah, jadi teman-teman tuli kita itu mereka lebih senang untuk disebutnya tuli aja ya. Jadi kedepannya kita ngomongnya tuli aja ya gitu. Kecuali kalau aku bacain ini gitu. Permisi, saya ingin belajar bahasa isyarat karena temanku banyak yang WNBK tuna bicara di PNJ. Ya, jadi sama ya, motivasi rata-rata yang pengen belajar adalah karena orang sekitarnya. Aku yakin nih teman-teman pasti bisa kok. Aku aja yang istilahnya waktu itu dicemplungkan jadi cinta dengan bahasa ini gitu. Aku yakin kalian juga ya. Jadi semangat terus nggak usah terlalu bingung kayak kenapa sih ini beda dengan yang di TV ya. Ya kalian baca dulu aja, tonton dulu video aku yang menjelaskan perbedaan CB dan Bisindo tadi, sebab di situ ada perbedaannya gitu. Di TV-nya pakai CB atau Bisindo itu juga kita udah bisa tebak dari kata-kata yang diisyaratkan sama si interpreternya gitu. Terima kasih kak atas ilmunya, bisa aku pakai buat tugas linguistik. Sama-sama, semangat nugasnya. Saya punya ketertarikan untuk menggunakan bahasa isyarat meski saya bukan penyandang disabilitas. Sama kak, saya juga. Dulu saya sering nonton bagaimana menggunakan bahasa isyarat di Indonesia dan baru hari ini saya bertemu dengan seorang penyandang disabilitas.
Pengalaman yang berharga banget bertemu beliau dan mengetahui kisahnya belajar sign language bermanfaat banget karena kita nggak tahu kapan kita bakal bertemu dengan orang-orang yang disabilitas, dan ketika kita dipertemukan dengan mereka pastinya kita harus paham meski sedikit tentang apa yang mau mereka sampaikan ke kita. Makasih banget karena ada konten seperti ini, kita bisa jadi belajar lebih banyak tentang sign language. Welcome. Nih aku paling suka nih kalau energi positif kayak gini nih ya. Aduh, mudah-mudahan masa-masaku ketika dicecar sudah habis. Amin. Intinya adalah aku berbagi apa yang aku tahu, dan setahu aku sejauh ini aku komunikasi sama kepala sekolah Kak Heni di Aceh. Jadi Bu Heni ini kepala sekolah aku komunikasi karena dia juga sering ngalamin hal yang sama kayak aku gitu, kayak pakai bisindo, dan kita di dunia formal nih, saya sih khususnya, bukan kita. Mungkin kalau sekarang guru-guru udah pada bisa, guru-guru yang pada memang di SLB pasti udah bisa ya bahasa bisindo itu gitu. Kalau aku kan karena 2016 jadi kayaknya cuman bisanya CB doang gitu. Jadi belajar bahasa isyarat apapun, bahkan abjadnya sekalipun itu sangat bermanfaat. Terus satu lagi nih ya, kesan sih. Jadi ketika kamu ketemu dengan temen tuli atau mereka yang nggak bisa bicara tapi mereka bisa bahasa isyarat, itu rasanya tuh, dan kamu bisa mengerti sama kamu bisa berkomunikasi walaupun sedikit, itu rasanya tuh ada kepuasan tersendiri, dan temen-temen tuli kita tuh ngerasa kayak mereka tuh diperhatikan gitu loh teman-teman. Jadi nggak apa-apa kan kita jadi orang baik, yuk belajar di sini, tonton videonya. Aku udah nggak berhenti upload lagi kok, aku upload terus. Aku bikin short video yang cuma 3 kata, jadi kalian tinggal pause videonya, pelajari katanya kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kalian butuh yang seru-seru juga, aku ada TikTok dan juga Instagram. Kalian bisa langsung follow TikTok dan Instagram aku, cari aja nama aku, kalian tinggal follow ya. Itu baru sih memang di sana di TikTok. Kalau di Instagram udah agak lama, jadi kalian tinggal menuju ke sana. Greget ingin komen, film yang kakak ceritain itu hospitalship ya. Jujur aku ingin belajar bahasa isyarat, motivasinya salah satunya karena itu. Terus komentar ini dibaca, dibales lagi, greget ya. Drakor. Kalau yang kamu udah nonton, aku bilang ya, salah satu hal yang bikin aku seneng banget dengan bahasa isyarat ini adalah aku nonton drakor. Betul ya, jadi judulnya ini menjawab ribuan komen. Yang mana nanya, Wen judulnya apa sih drakor itu, aku pingin nonton. Itu judulnya Hospitalship, dan episodenya tuh nggak kayak drakor-drakor umum yang cuma 16, nih episodenya sampai 30-an kalau nggak salah. Jadi ya suka aja aku nonton drakor itu, dan momen yang paling epic menurut aku salah satunya ya pada saat itu ketika si dokter mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat sama si pasien gitu. Dan kalau kamu belum nonton video aku tentang kesehatan, bahasa isyarat yang berkaitan dengan CB, yang berkaitan sama kesehatan dan kedokteran, kamu tinggal tonton ya. Cek aja di playlist bahasa isyarat, kamu bisa tonton semua videonya langsung maraton. Oke, kita lanjutkan. Mampir ke sini karena alhamdulillah lulus kedokteran. Wah, selamat kakak. Semoga bisa berkomunikasi dengan pasien tanpa terhambat karena kekurangan skill pribadi. Masya Allah, luar biasa banget ini niat baiknya ya. Aku doakan yang terbaik ya kak. Mudah-mudahan niat baiknya dijabah sama Allah, terus menjadi dokter yang mengerti sama semua pasiennya ya. Pokoknya belajar basic-basic, belajar dasar-dasar. Intinya kan komunikasi itu adalah menyampaikan maksud dan tujuan. Bahasanya apapun yang dipakai, kalau maksud dan tujuannya sampai, itulah tujuan berkomunikasi. Makasih kak, videonya sangat bermanfaat. Welcome kak, penyampaiannya keren Pak Guru. Kebetulan baru mau belajar bahasa isyarat, new subscriber nih. Wah, makasih sudah subscribe nih teman-teman yang baru datang. Hospitalship, aku juga tertarik belajar bahasa isyarat karena habis lihat drama itu. Tuh kan, tim Hospitalship mana? Nanti ada lagi tim ini, Koe no Katachi ya. Para wibu-wibu tuh tertarik nonton kesini tuh karena anime itu gitu. Nanti aku rencana sih aku bakal review anime itu, tapi nggak tahu kapan ya, tergantung nanti requestan kalian. Nanti aku bakal share deh. Soalnya banyak banget yang pada komen film ini tuh membawa aku ke sini, Wattpad ini membawa aku ke sini. Jadi aku juga jadi penasaran sendiri kan, aku nggak nonton anime dan Wattpad itu, nggak baca Wattpad itu. Jadi kayak gimana sih ceritanya kok sampai bisa membawa kalian ke sini gitu ya. Kebetulan anak saya tuli, semenjak mamanya meninggal, saya agak kesulitan komunikasi. Masya Allah. Oke, Mas Denny minta nomor kontak ya. Boleh nanti di DM aja ya Mas Denny ke Instagram aku. Insya Allah nanti aku share kontak aku. Ya sih. Ini mungkin saran ya buat Kak Denny yang anaknya tuli. Mungkin dari awal yang paling penting itu adalah dipenuhi pundi-pundi kasih sayangnya. Nanti seiring berjalannya waktu, belajar bahasa bareng sama orang tuanya. Jadi anaknya belajar, orang tuanya juga belajar. Jadi sama-sama belajar sih. Memang agak berat sih ketika ibunya sudah nggak ada, mamanya sudah nggak ada, tapi
insya Allah bisa kok gitu ya. Pasti ada orang-orang di sekitarnya juga yang sayang sama anaknya, keluarga kakak, misalnya kayak neneknya gitu, itu juga diajak untuk bareng-bareng ya. Semangat! Nyoba belajar isyarat dari lagu sekarang jadi ketagihan ya, walau bukan dari pendidikan khusus tapi pingin kuasain ilmu baru. Oke, jadi betul. Jadi teman-teman, dulu tuh memang booming banget. Kayaknya sekarang masih booming sih ya lagu-lagu yang menggunakan bahasa isyarat gitu-gitu kan, diterjemahkan ke bahasa isyarat. Nah, kalian bisa banget nih, ini tips untuk yang baru awal-awal belajar, kalian bisa banget belajarnya dari situ. Coba interpretkan lagu dengan menggunakan bahasa isyarat, dengan menggunakan CBC. Kalau kalian belajarnya di sini ya dengan CB kayak gitu. Supaya apa? Nanti kalian belajar kemampuan baru tuh, kayak dengar kata apa dari lagu, kalian interpretasikan dan belajar memperlancar juga sih gitu. Dan kalau dia hanya lewat lagu tuh kata-katanya jadi lebih sering inget kayak gitu. Oke? Semangat! Nggak tahu kenapa, makin kesini makin suka belajar bahasa, entah itu bahasa daerah, Inggris, Korea, sekarang tiba-tiba tertarik sama bahasa isyarat, pengen belajar aja gitu. Wah, keren Kak. Belajar bahasa itu kayak nambah soft skill atau kemampuan baru ya, dan yang paling keren seperti yang aku udah pernah bilang, nggak cuma keren aja sih, tapi ini kayak apa ya, kayak sesuatu yang ketika nanti di CV atau di interview, kamu bisa bahasa apa? Saya bisa CB, bahasa isyarat, sistem isyarat bahasa Indonesia. Terus ketika sama panelisnya disuruh cobain, kita minimal bisa memperkenalkan diri dengan menggunakan CB. Itu keren, dan aku pernah melakukannya. Kak, makasih banyak, penjelasan kakak sangat amat menyenangkan buat aku yang baru mulai belajar bahasa isyarat. Semoga berkah dan sehat selalu. Makasih Kak Ivana doanya. Maaf yang lain tadi lupa nggak disebut namanya ya. Lewat beranda YouTube ada Kak Wenda ini langsung jadi semangat banget belajar bahasa isyarat. Oke, thank you Kak. Pengen belajar bahasa isyarat, by PPKM ya, tetap kerja di rumah, bukan dikasih waktu buat santai. Iya sekarang, kalau dulu tuh tetap di rumah, suruh di rumah loh. Ini videonya kan udah setahun yang lalu, kakak komennya 3 minggu yang lalu. Judul drakornya Hospitalship ya, ini tim Hospitalship lagi nongol. Keren banget, makasih Kak, ini berguna banget kalau misalnya aku punya temen tuli. Betul, ya, ini berguna banget. Saya nggak bisu tuli, tapi saya tertarik belajar lebih dalam. Saya punya sepupu yang bisu tuli, bisa komunikasi bahasa dia sehari, selebihnya hanya baca bibir karena dia sudah biasa. Tapi setelah saya jadi dokter yang bertugas di screening vaksin COVID, dapat peserta vaksin yang bisu tuli, ternyata lebih sulit komunikasi karena tidak bisa baca gerak bibir karena terhalang masker dan facial. Semoga komunikasi saya dapat meningkat dengan video-video itu. Masya Allah, keren banget Dokter Dana. Makasih ya udah mampir ke channel aku. Jangan lupa subscribe ya. Jadi ternyata nih, selain Dokter Dana, ada banyak dokter, perawat, pokoknya orang-orang medis yang di sini ngumpul. Ya udah, pokoknya kalian keren banget. Jadi walaupun aku nggak terlibat langsung sebagai dokter atau perawat atau tenaga medis, tapi seenggaknya sedikit banyak bermanfaat lah ya akunya gitu. Ya gitulah ya. Jadi aku ngajar kecipratan pahala, kalian belajar dapat pahala kan, belajar tuh dapat pahala. Terus kalian implementasikan dapat pahala, terus aku juga kecipratan dari kalian, gitu nggak sih? Mudah-mudahan gitu ya. Jadi kita saling apa ya, efek domino dari pahala gitu. Sukses selalu, makasih Kak. Enak banget penyampaiannya Kak, mudah dipahami, jadi makin semangat buat belajar bahasa isyarat. Oke, thank you Kak Sela atas komentarnya. Jadi makasih banyak yang udah pada komen-komen. Ini rata-rata kalau aku ini komen terakhir sebulan yang lalu. Yang nongol ya, ini komennya disorot sama aplikasi, jadi nggak yang komen langsung nongol, tapi ini yang disorot aja yang aku bacain. Ini udah aku baca sampai sebulan yang lalu teman-teman. Dan nanti kalau misalnya aku ada waktu luang lagi, aku bakal bacain komentar-komentar lain. Dan kalau misalnya kamu punya pertanyaan, kamu coba komen di video ini deh. Nanti aku bakal bacain komen yang di video ini gitu. Kayak, kamu tuh pingin aku ngajarin apa sih? Kamu tuh pingin bahasa isyarat apa? Kayak gitu-gitu. Nanti kamu coba di sini ya. Aku, kalau misalnya ada yang Perjuli Dawati di sini yang komen, kawan kok bahasanya yang positif-positif aja, yang negatif-negatif. Nggak ada, yang negatif udah tenggelam. Karena yang negatif udah setahun yang lalu. Kalau kamu kepo dengan yang negatif-negatif, kamu bisa langsung scroll sendiri aja di komentar, karena aku nggak pernah mematikan komentar senegatif apapun, biar menjadi kenangan di kolom komentar. Thank you yang udah nonton video ini ya. Ini aku sengaja nggak ada ngapa-ngapain tentang bahasa isyarat, cuman baca-bacain komen sama ya sedikit biar lebih dekat sama kalian juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Tunggu. Belum diminta suruh subscribe. Terima kasih buat kamu-kamu yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa jadi saudara ya, makin dekat. Dan aku minta tolong sama kamu semua, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif, biar makin banyak orang yang ketularan energi positifnya sama seperti kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!